Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah habibina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah, kita jumpa lagi di acara Cahaya Al-Quran. Kali ini saya ingin mengajak kepada pemirsa untuk mentadaburi, merenungi, memahami pesan moral yang Allah firmankan di dalam ayat 186 Suratul Baqarah. Di dalam ayat ini Allah berfirman, wa idza sa'alaka, jikalau bertanya kepadamu ibadi, hambaku, ani, tentang aku. Allah berpesan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, jikalau ada salah seorang hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, saya akan mengabulkan doa orang yang berdoa idza da'an, jikalau dia berdoa kepadaku. Ayat ini memberi pelajaran yang luar biasa kepada kita, bahwa Allah itu mawujud, Allah itu ada, tapi Allah tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Dia mukhalafatul lil hawadits, dia berbeda dengan makhluknya. Allah tidak bisa dideskripsikan seperti apa, Allah tidak bisa diimajinasikan seakan-akan punya sifat-sifat tertentu seperti apa. Allah ada, Allah wujud, tapi tidak bisa dideskripsikan, tidak pula bisa diimajinasikan. Tetapi wajar jikalau kemudian ada seorang hamba tanya, yang di dalam ayat ini Allah sampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, jikalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni, maka jawablah, fa ini qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ada sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa kedekatan Allah kepada hambanya sangat dekat. Allah mengajarkan kepada hambanya, kepada kita, dengan tamtsil, dengan permisalan, Allah sangat dekat. Bahkan di dalam sebuah firman dia katakan bahwa kedekatan Allah dengan hambanya lebih dekat dibandingkan urat leher. Urat leher yang tidak hanya menempel, tidak hanya dekat, tapi menjadi bagian daripada tubuh kita. Tapi Allah mengatakan aqrabu, lebih dekat dibandingkan urat leher itu. Tapi sekali lagi, Allah secara materi tidak bisa diimajinasikan. Perbuatan Allah
tidak bisa diimajinasikan, sifat Allah tidak bisa dideskripsikan dan diimajinasikan. Maka ketika Allah nyatakan bahwa Allah dekat, bahkan lebih dekat dibandingkan urat leher, pernyataan Allah ini pun bisa kita imajinasikan, tapi kita tetap yakin bahwa apapun yang kita imajinasikan tidak bisa menyentuh sedikit pun kepada kedekatan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedekatan Allah, kedekatan yang sempurna, yang itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan, tidak bisa diimajinasikan, tapi kita tetap yakin bahwa Allah itu dekat dengan hambanya. Pemirsa ABTV yang saya hormati rahimakumullah, oleh sebab itu ada mufasir yang berpendapat bahwa kedekatan Allah dengan kita hanya sebagai hamba. Allah itu dekat, sedekat-dekatnya, lebih dekat dibandingkan urat leher. Sementara Allah mempunyai sifat yang serba maha, keagungannya keagungan yang luar biasa, kekuasaannya mutlak. Kita berada dalam posisi yang dekat dengan zat yang maha agung, dengan zat yang punya kekuasaan yang mutlak. Maka hendaklah menjadikan kita merasa hidup damai, sedamai-damainya, karena kita punya kedekatan yang sedekat-dekatnya dengan zat yang mempunyai sifat keagungan yang luar biasa. Kemudian dari apa yang difirmankan oleh Allah ini, kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa kedekatan Allah dengan kita, yang itu lebih dekat dibandingkan dengan urat leher, kedekatan kita dengan urat leher, maka Allah mengetahui gerak-gerik, perbuatan apapun, ucapan apapun yang dilakukan oleh kita. Jikalau kita melakukan hal yang buruk, Allah tahu itu, karena Allah dekat dengan kita. Jikalau kita mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang buruk, kata-kata yang menyakitkan pihak yang mendengarkannya, Allah pun tahu, karena Allah dekat dengan kita. Maka jangan macam-macam terkait dengan perbuatan kita, terkait dengan ucapan kita, sebab itu semua senantiasa direkam oleh Allah, yang Dia punya kedekatan yang sedekat-dekatnya dengan kita. Kemudian Allah teruskan firman-Nya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan mengabulkan, saya akan mengijabah doa orang yang berdoa memohon kepadaku. Siapapun yang memohon kepadaku, siapapun yang berdoa mengunjukkan hajat dan permintaan kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Maka ada keterangan yang bisa kita referensi dari hadis, dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi yang agung ini mengatakan bahwa jikalau hamba ini menengadahkan tangannya, meminta dan memohon kepada Allah, kemudian tangan ini kembali, maka Allah merasa malu jikalau kembalinya tangan ini dalam keadaan hampa. Allah merasa malu ketika seorang hamba meminta sampai
doanya selesai dan tangan ini kembali dalam keadaan hampa tanpa direspon dan dikabulkan oleh Allah. Ini membuktikan bahwa setiap permintaan yang diminta oleh seorang hamba kepada Allah pasti diijabah, pasti dikabulkan. Cuman banyak di antara hamba-hamba yang berdoa dalam rentang waktu yang lama, sementara dia masih merasa doanya belum direspon oleh Allah, apalagi dikabulkan. Sebetulnya tidak demikian. Allah tetap merespon baik, tetap diijabah, tapi yang Allah anugerahkan terkait dengan doa, terkait dengan permintaannya adalah sesuatu yang menurut Allah bermanfaat dan paling baik untuk dia yang meminta itu. Allah tidak akan memberikan kepada hambanya sesuatu yang justru menimbulkan kemadharatan kepada orang itu. Orang meminta jabatan, dia ingin jabatan yang tinggi, tapi Allah Maha tahu jabatan yang dia minta berpotensi menjadikan dia sombong, dia jumawa, dia menjadi takabur, dia menjadi congkak. Maka Allah ganti permintaan dalam bentuk jabatan, dia ganti dan dia ijabah dengan kesehatan misalnya. Ada seseorang yang meminta harta. Dia ingin mendapatkan harta yang melimpah ruah. Dia ingin bekerja dan menghasilkan harta yang banyak. Allah tahu bahwa hartanya akan menghantarkan kepada mereka kepada kemaksiatan. Sebab harta di tangan orang-orang yang tidak baik akan menjadi sarana bagi dia untuk melampiaskan nafsu, untuk melakukan kedurhakaan, untuk melakukan kemaksiatan. Maka Allah tidak kabulkan permintaannya. Allah tidak berikan dia harta yang melimpah, karena dia sayang kepada hamba itu. Allah menyelamatkan dia dari kedurhakaan dengan tidak memberikan harta yang banyak. Kemudian Allah menggantikan apa yang dia minta dengan kedamaian dan ketentraman keluarga, dengan kesehatan, dengan tetangga yang senantiasa perhatian dan berbuat baik kepada dia, dengan anak-anak yang soleh, dan sebagainya, dan sebagainya. Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Pemirsa ABTV yang saya hormati rahimakumullah. Maka kepada hamba-hamba yang meminta kepada Allah, yang Allah pasti mengabulkannya, maka Allah sampaikan falyastajibuli wal yu'minu bi. Maka hendaklah dia merespon dengan menunaikan kewajibannya untukku dan dia beriman kepadaku. Hamba-hamba Allah yang disayangi, jikalau dia ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah, dia ingin direspon baik terkait dengan doanya kepada Allah, hendaklah dia menunaikan kewajibannya kepada Allah. Apa kewajiban yang mesti dia tunaikan? Kerjakan, dan dia beriman, percaya kepada Allah. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk, agar mereka mendapatkan bimbingan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang gemar berdoa. Orang yang gemar berdoa berarti dia menganggap bahwa Allah adalah tempat yang ideal untuk dijadikan sandaran. Semoga Allah membimbing
dan memberi petunjuk kepada kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.